إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Lewat iman rahimani wa rahimakumullah. Terkadang orang itu apabila tidak suka terhadap sesuatu berupa prinsip, ideologi, ajaran, mereka itu menyangka bahwa kalau dibunuh orang yang mengajarkannya, menyebarkannya prinsip dan ideologi itu akan hilang. Padahal justru sebaliknya, kalaupun orang yang membawa prinsip, ideologi atau ajaran itu mati atau meninggal dunia, sekalipun dibunuh, tapi ideologinya tetap akan ada. Baik itu sifatnya baik ataupun juga buruk. Kita kenal dengan PKI pada tahun 65-an itu diberantas, tetapi sampai sekarang cik-recik dan pengikut dan penganutnya masih ada walaupun dilarang. Demikian pula Ahmadiyah gitu. Kemudian juga dulu Lemkari, Dewan Dakwah atau lembaga dakwah, kemudian juga Syiah, itu walaupun sudah dilarang bahkan dihukum mati, itu pengikutnya masih ada karena ideologinya. Nah, itu sama bagi orang-orang yang meyakini bahwa sesuatu yang benar juga mereka tidak sukai, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW, karena ajaran yang dibawa oleh Nabi itu bertentangan dengan kebiasaan mereka, dengan ajaran yang telah mereka rubah dari Taurat dan Injil, sehingga mereka merasa bahwa Nabi Muhammad itu menggoyang eksistensi mereka. Akibatnya mereka berpikiran pendek, kudu dipaehan nabina, namun nabina dipaehan ajaranana bakal gitu. Itu pun sama oleh orang-orang jahiliyah seperti Abu Jahal dan konco-konconya, kan pikirannya seperti itu. Kalau dibunuh Muhammadnya maka akan berhenti dakwahnya. Tapi itu tidak terjadi. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia pun dakwah itu terus berlanjut, bahkan semakin besar, mencapai 2/3 muka bumi oleh para sahabat-sahabat yang meneruskan dakwahnya. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, di ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yakfuruna biayatillah," sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah. Kata Imam Al-Baghawi, di sini yang dimaksud adalah Yahud wa Nasr. Itu ada orang Yahudi dan Nasrani. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haq, dan mereka membunuh para nabi-nabi itu dengan cara yang hak. Ini bukan dalam artian membunuh nabi itu ada cara yang hak, karena mereka di sini katakan membunuh nabi dengan cara yang tidak dibenarkan. Maksud dari tidak dibenarkan di sini adalah justru sebaliknya. Mereka sudah tahu bahwa membunuh nabi itu adalah sesuatu yang salah, tapi tetap dilakukan. Nah, itu bighairi haq, dengan tidak benar. Ada juga yang mengartikan bahwa bighairi haq ini maksudnya karena sangkaan yang mereka anggap benar gitu. Jika tadi nabi itu disangka sebagai perubah ajaran nabi yang sebelumnya karena tidak sesuai dengan kebiasaan mereka, maka mereka menganggap bahwa itu agama yang baru. Dan itu pun terkadang berlaku bagi tajdidul din, orang-orang yang memperbaharui agama. Disebut nanti justru dengan sebutan-sebutan yang sangat tidak pantas, dan jika disanding-sandingkan dengan perkataan-perkataan yang kasar, padahal itu justru membalikkan lagi ke ajaran yang baru. Perjuangan orang-orang tua kita menegakkan Quran dan As-Sunnah itu bukan suatu yang mudah gitu. Hayang boga masjid, hayang boga madrasah,
yang mengajarkan Quran dan Sunnah itu bukan perjuangan yang mudah. Anu dilempar ke kotoran, aya anu dicegat di jalan mawa bedog gitu. Itu perjuangan yang memang tidak mudah. Nah, justru tapi karena ketakutan dan kesukaran itu mereka itu berhasil membuktikan kualitas keimanan. Kita yang sekarang itu bagian mempertahankan justru kadang terasa lembek gitu karena mungkin tantangannya berbeda. Akibat dari moderasi atau mulai menggawe masing-masing itu terkadang membuat kita melemah itu, tidak lagi seperti dulu. Nah, waktu Imarhamakumullah, Bani Israil itu ketika Nabi Muhammad SAW datang, mereka itu juga sama memperlakukan sebagaimana pada nabi-nabi yang terdahulu. Kata Ibnu Jurayj ini dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan bahwa pada waktu itu para nabi yang mengajarkan kepada mereka itu lembaran-lembaran dari Taurat atau Injil atau kitab-kitab yang merupakan mukjizat para nabi, tapi mereka justru meminta ingin diturunkan kitab langsung. Maka mereka membunuh fayaktuluna nabiyin, maka mereka membunuh nabi-nabi. Kemudian setelah itu orang-orang yang masih sadar, orang-orang yang masih baik dari Bani Israil ngagenggeureuhkeun kabaranana, ulah temuna itu dimurkai ku Allah, membunuh para nabinya sama juga dengan menentang Allah. Ini sarwana kagok paehan kabeh. Itu di hadis sampai dikatakan Bani Israil membunuh 43 orang nabi. Dan diantaranya yang paling jelas adalah yang dibunuh adalah Nabi Zakaria dan putranya Yahya alaihi wassalam. Kemudian 12 orang dari Bani Israil itu yang memperingatkan mereka amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar, itu justru ketika berdiri ulah temenan maehan nabi teh mengundang azab Allah, sakalian dipaehan 12 orang dari Bani Israil yang memperingatkan mereka. Maka turunlah ayat ini, innalladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Di sini dikatakan ya'muruna bil qisti, bukan ya'muruna bil ma'ruf. Dulu pernah diterangkan perbedaan antara atau ya'muruna bil adl, perbedaan antara adil dan qistun. Kalau adil itu sesuai dengan proporsinya, objektif, tapi tidak menyenangkan bagi semua orang. Jadi lamun hakim memutuskan dia bersalah, diponis ke keluarga anu dibunuh mah itu teh bisa jadi adil, menyenangkan. Tapi ke anu diimah bisa jadi tidak menyenangkan atau terlalu berat atau bagaimana. Yang qistun itu adil, objektif, tapi menyenangkan bagi orang lain. Dalam artian seolah-olah menggambarkan anu berdakwah memerintahkan pada kebaikan itu tidak menyinggung dengan berbicara yang baik, untuk nepikeun ka ngadu domba, tidak memvonis bahwa Anda salah, tapi maranehanana tetap dipaehan. Jadi sebenarnya lain ku omongan-omongan teuing atau cara-cara dakwahna teuing terasa poe ngan lamun kabenaran aya nu cara dakwahna kitu kabenaran we jadi alasan. Da anu leuleuy oge sabenerna dipikangna mah. Ngan anu tarik nu frontal tah aya alasan. Ieu tah ngadu domba. Itu teh ieu tah naon namanya teh? Merusak kerukunan umat. Padahal mah justru sebenarnya siapa yang merusak kerukunan umat. Kemudian dikategorikan minan nasi, dari orang-orang. Ini seolah-olah menggambarkan bahwa ada golongan yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, bukan dari para nabi. Nabi mah geus pasti eta mah da tugasna, tapi ada orang-orang yang mengikuti jejak-jejak para nabi, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Inilah para pewaris nabi, ini para mujahid dakwah yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita berada pada barisan di depan kita para nabi dan rasul kalau kita sesuai dengan ajaran mereka. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
Kemudian juga dikatakan minan nasi itu karena ada yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar itu bukan manusia, yaitu para malaikat. Malaikat pun sama, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu dalam hadis dikatakan inna ibni adam lamatan. Sungguhnya pada anak Adam itu ada dua harewasan. Satu harewas di malaikat, ta eta mah senapa mengajak kepada kebenaran dan membenarkannya, sedangkan lamatan anu mengajak kepada kemaksiatan dan mendustakan kebenaran tak eta mati setan. Para malaikat pun juga sama, lamun aya harewos dina hati urang ngajak anu kahadian nyerek kana kagorengan, itu teh dakwah dari para malaikat. Nah, sedangkan keburukan menjakan maksiat karena lalai dina ibadah itu dakwah dari setan. Sarua dakwah setan oge dakwah ngan teu ilallah kitu hungkul. Fabasyirhum bi'adzabin alim, maka beritahukanlah kabar gembira bagi mereka dengan siksa yang pedih. Kenapa dikatakan kabar gembira padahal kabar gembiranya itu siksa yang pedih? Jadi kalimat basyara itu asal pokoknya itu bukan gembira ataupun sedih. Basyara itu, tapi basyara itu kabar yang membuat kulit manusia bereaksi. Ibu bisa diberi duit 10 juta seri, nah eta teh kulitna bereaksi. Eta basyara. Ibu bisa sabalikna, ibu ditagih duit 10 juta langsung ngomong melotot itu bisa bereaksi. Cuman karena yang paling kentara itu kulit kita lebih bereaksi pada yang baik, maka kabar gembira lebih disebutkan dengan basyir. Nah di sini fabasyirhum bi'adzabin alim itu siksa itu karasa sanajan can datang. Disiksa teh geus karasa kana kulit sanajan acan datang. Disiksa untuk orang-orang yang seperti ini, dia mengakui, menyadari bahwa yang akan datang dari siksa bagi mereka adalah bukan siksa yang biasa-biasa atau hayalan belaka. Disadari itu oleh orang-orang yang melakukan keburukan itu. Insyaallah kita lanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.